Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pada hari ini saya dan anggota kelompok saya ingin mempresentasikan ujian praktek geografi. Daftar pembahasan yang telah kami susun yang pertama yakni posisi negara Belanda, kedua letak negara secara astronomis, ketiga kondisi geografis negara tersebut, keempat sebagian besar penduduk, kelima tingkat pendidikan negara Belanda, keenam, keadaan ekonomi di negara tersebut. Ketujuh, tingkat kesehatan negara tersebut. Ke-8, wilayah yang menjadi ikon. Next. Posisi negara Belanda mulai dari letak astronomis dari 500 sampai 530 lintang utara dan 30 sampai 70 bujur timur. Next. Letak astronomis. Belanda perlu diketahui dari resmi negara Belanda adalah Koninkrijk der Nederlanden. Selain dikenal dengan negeri kincir angin, Belanda juga dikenal dengan negeri bunga tulip. Next. Letak geografis Belanda. Belanda juga memiliki sebutan lain yang dikenal di seluruh dunia, yakni Holland. Ternyata kata itu berasal dari kata Holland yang bermakna tanah hutan, serta Nederland yang maknanya adalah tanah rendah. Memang setengah lebih dari wilayah negara Belanda ada di permukaan air laut serta air sungai Rijn, Sungai Rachel dan juga Sungai Maas. Dilihat rantai makanan di sungai luas negara ini adalah 41.160 km persegi. Negara Belanda berbatasan langsung dengan beberapa negara. Berikut ini letak geografis Belanda. Pertama, wilayah Belanda Utara langsung berbatasan dengan Laut Utara. Wilayah Belanda Selatan langsung dengan negara Belgia. Wilayah Belanda Timur langsung berbatasan dengan negara Jerman. Wilayah Belanda Barat langsung berbatasan dengan Laut Utara. Keuntungan letak geografis Belanda. Dengan letak geografisnya, Belanda memiliki keuntungan tersendiri untuk negaranya. Beberapa keuntungan letak geografis Belanda, misalnya. Pertama, iklim Belanda yang tidak begitu ekstrim karena temperatur tahunannya adalah 10 derajat Celcius saja. Yang kedua, wilayah Belanda juga memiliki beberapa hasil tambang terbaik, mulai dari gas alam, minyak bumi. Dilihat daerah menghasil minyak bumi hingga batu bara yang jadi pendapatannya. Next. Kondisi geografis negara Belanda. Belanda secara geografis merupakan negara berpermukaan rendah dengan kira-kira 20% wilayahnya dan 21% populasinya berada di permukaan laut. Dan 50% tanahnya kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Kenyataan yang unik ini terabadikan dalam namanya Nederland, yang artinya negeri-negeri berdaratan rendah. Nama ini pun digunakan dengan beberapa variasi dalam bahasa-bahasa Eropa lainnya. Sebagian besar daratan yang berada di bawah permukaan laut adalah hasil campur tangan manusia. Ini disebabkan oleh ekstraksi gambut yang meluas dan kurang terkontrol selama berabad-abad dan merendahnya permukaan setinggi beberapa meter. Bahkan di wilayah banjir, ekstraksi gambut tersebut dilanjutkan melalui pengerukan. Sejak akhir abad 16, reklamasi daratan dimulai. Kemudian wilayah polder yang luas kini dilestarikan dengan mengabolarasikan sistem drainase yang melibatkan beberapa tanggul, terusan, dan stasiun pompa. Sebagian besar wilayah Belanda dibentuk oleh ilustrasi 3 sungai penting Eropa yang secara bersama-sama dengan anak-anak sungainya membentuk delta Rijn-Maas. Sebagian besar wilayah negara ini sangatlah datar, dengan pengecualian di kaki bukit di tenggara jauh dan beberapa deret perbukitan di bagian tengah. Next. Sebagian besar penduduk Belanda. Sebagian besar penduduk Belanda terdapat pada ibu kota Belanda, yaitu Amsterdam. Dalam kota Amsterdam memiliki penduduk sebanyak 980.000 jiwa dalam batas kota. Populasi perkotaan Amsterdam mencapai 1.209.000 jiwa dan populasi metropolitan 2.158.000 jiwa. Kota ini terletak di Provinsi Holland Utara, sebelah barat negara ini. Next.
tingkat pendidikan di negara Belanda. Anak-anak di Belanda harus menjalani 8 tahun pendidikan dasar dan 4 hingga 6 tahun pendidikan menengah. Setelah sekolah menengah, siswa bisa melanjutkan ke pendidikan kejuruan atau pendidikan tinggi. Di Belanda tersedia lembaga publik dan swasta di semua tingkat sistem pendidikan. Next. Keadaan perekonomian di Belanda. Ekonomi Belanda adalah ekonomi terbuka yang sangat bergantung pada perdagangan internasional. Belanda berada di posisi ke-16 berdasarkan perolehan produk domestik bruto. Ekonominya berkembang dengan sangat baik pada tahun 1998 hingga 2000, tetapi mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 hingga 2005 karena perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Inflasi sebesar 1,3% dan direncanakan untuk tetap berada di bawah 1,5%. Dalam ekonomi internasional, Belanda merupakan pendiri lembaga ekonomi penting dunia seperti Uni Eropa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Sebagai pendiri Uni Eropa, Belanda menjadi salah satu negara pertama yang mengganti mata uangnya dari gulden menjadi euro. Ekspor utamanya bergerak di bidang mesin, kimia, dan pengolahan makanan. Mitra ekspor terbesarnya adalah Jerman, Tiongkok, Belgia, Amerika Serikat, dan Britania Raya. Tingkat kesehatan di negara Belanda. Seperti dilansir, Belanda berhasil mengguli Prancis dan Swiss sebagai negara yang menyediakan berbagai macam pilihan makanan sehat. Belanda berhasil dalam menciptakan atmosfer yang baik untuk perdagangan makanan sehat. Harga makanan menjadi relatif lebih rendah dan stabil serta tersedia berbagai macam pilihan makanan sehat. Di tahun 2014 ini, Oxfam merilis daftar peringkat negara yang menyediakan ketersediaan, kualitas, dan kesehatan makanan. Hasilnya, negara-negara di Eropa mendominasi peringkat atas dengan Belanda yang menduduki di peringkat pertama yang diikuti dengan Prancis dan Swiss. Namun, menurut daftar tersebut, Inggris juga gagal dalam menyediakan makanan sehat untuk warganya. Wilayah yang menjadi tempat ikonik di Belanda. Pesona kincir angin Belanda non-legendaris. Belanda tidak hanya terkenal dengan bunga tulip, tetapi juga kincir angin. Kincir angin merupakan warisan budaya yang memesona bangsa-bangsa lain, sehingga menjadi ikon Belanda dengan sebutan negara kincir angin. Orang Indonesia sudah sangat kenal dengan ikon kincir angin Belanda. Karena sebuah toko roti terkemuka di Indonesia menggunakan nama negara tersebut dengan ikon kincir angin di atas bangunan tokonya. Menemukan kincir angin di negara asalnya Belanda sesungguhnya tidak sulit, sebab bangunan khas kincir angin yang sudah ada di Belanda sejak ratusan tahun yang lalu ini masih banyak tersebar di seluruh wilayah Belanda. Kincir angin pada awal keberadaannya di Belanda sekitar abad 13 berfungsi untuk mendorong angin ke lautan agar terbentuk daratan baru yang lebih luas. Hal ini mengingat letak dataran Belanda yang sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Dengan perkembangan teknologi sekitar abad ke-17, kincir angin digunakan juga sebagai sarana pembantu di bidang pertanian dan industri, seperti memproduksi kertas, memasak kayu, mengeluarkan minyak dari biji, dan menggiling jagung. Jumlah kincir angin beberapa abad lalu ada sekitar 10.000 kincir angin, sekarang kurang lebih 1.000 kincir angin. Sebagian kincir angin yang ada sekarang masih berfungsi serta menjadi objek wisata yang sangat menarik. Setiap orang yang pernah berkunjung ke Belanda sudah biasa dipastikan akan mencari kincir angin. Sebagian besar kincir angin yang tersebar di seluruh wilayah Belanda sekarang hanya berdiri sendiri di satu bangunan di suatu lokasi daerah.
Sedangkan yang merupakan kumpulan kincir angin ada di 2 tempat dan sudah menjadi objek wisata terpopuler di Belanda. Tempat ini adalah kawasan wisata yang dilestarikan atau dilindungi, yaitu Denschach di Provinsi Belanda Utara dan di Provinsi Belanda Selatan. Kumpulan kincir angin di kawasan wisata tampaknya belum banyak dikenal warga Indonesia yang berkunjung ke Belanda. Padahal lokasinya hanya 30 menit perjalanan dengan mobil, bus, atau kereta api dari Belanda, Amsterdam, atau 15 menit dari sentrum Amsterdam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.